Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pengujian hipotesa korelatif dengan menggunakan person product moment. Saudara sekalian, person product moment ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesa korelasi, ya, menghubungkan dua buah variabel dengan skala interval atau rasio, ya, dan harus berdistribusi normal. Maka dari itu dalam pengujian ini nanti tahapannya adalah melakukan deteksi dulu apakah data terdistribusi normal atau tidak. Jika nanti data terdistribusi normal, maka kita akan lanjutkan untuk melakukan analisa dengan menggunakan person product moment. Nah, sekarang kita coba lihat contoh set data. Nah, kita punya data, kita akan melakukan pengujian ini, ya. Ini adalah data dari sebuah layanan kesehatan. Kita akan melakukan pengujian hipotesa bagaimana hubungan antara loyalitas karyawan dengan kepuasan pasien. Ya, ini datanya. Kita memiliki 96 responden. Ya, jadi ini adalah hasil penelitian dari 96 karyawan yang ada di sebuah layanan kesehatan. Kemudian kita mau melakukan pengecekan atau melakukan pengujian hipotesa apakah ada hubungan antara loyalitas karyawan dengan kepuasan pasien yang dilayani. Nah, caranya adalah kita uji dulu atau kita deteksi dulu, ya, bagaimana normalitasnya, ya, analyze, descriptive, kemudian explore, ya, kita explore, kemudian kita masukkan satu persatu variabel yang akan kita uji normalitasnya. Ya, sudah kita masuk variabel yang kita uji, kemudian klik plot ini. Nah, kita pilih normality plot with test. Jadi kita mau melakukan pengujian normalitas dulu kepada data yang kita miliki. Nah, pilih di sini. Kemudian klik continue. Sudah siap untuk dianalisa normalitasnya. Klik OK. Bentar. Nah, kita sudah memiliki output untuk pengujian normalitas data. Ini adalah tabel case summary-nya. Ya, ini tabel deskriptifnya. Deskriptifnya semacam ini. Ya. Ini kita bisa lihat di sini medianya 18,0 untuk loyalitas karyawan, ya. Loyalitas karyawan mediannya 18,0, ya. Kemudian standar deviasinya 1,33, ya. Kemudian minnya, ya, minnya, ya, itu adalah 17,34. Ya, sedangkan kepuasan pasien ini juga bisa dilihat minnya adalah 21,97, ya, median 22,0. Nah, semua data deskriptif dari dua variabel yang kita lakukan pengujian sudah ada di sini semua. Nah, kita lihat, ya. Nah, tes normality-nya. Nah, tes normalitas atau normalitas tesnya, karena data yang kita miliki itu adalah besar, ya, besar, yaitu ada 96 data atau 96 responden, maka uji normalitasnya, ya, bisa kita lihat pada pengujian Kolmogorov-Smirnov ini. Ya. Nah, dari Kolmogorov-Smirnov, loyalitasnya, ya, memiliki signifikansi 0,000, kepuasan pasien 0,000. Ya. Nah, ini apa artinya? Ini berarti normalitasnya adalah signifikan. Ya, signifikan. Nah, kalau signifikan berarti ini tidak normal data ini. Ya, nah, kalau tidak normal berarti kita tidak bisa melakukan pengujian dengan menggunakan person product moment. Nah, seharusnya kalau menggunakan Kolmogorov-Smirnov,
untuk bisa dikatakan normal ini apabila signifikansinya ini lebih dari 0,05. Ya. Nah, oleh sebab itu, maka pengujian percent product mount tidak bisa dipakai atau tidak bisa dilanjutkan. Nah, salah satu uji alternatifnya adalah Spearman. Ya. Nah, oke. Nah, bagaimana kemudian melakukan pengujian Spearman kalau begitu? Ya, untuk melakukan pengujian Spearman, maka ya kita masuk lagi kepada data kita untuk melihat data kita. Nah, ini data kita ya. Nah, kemudian kita melakukan pengujian Spearman. Caranya analyze, correlate. Nah, correlate kemudian kita pilih bivariat. B itu 2, variat itu variabel. Jadi kita kalau memilih correlate bivariat itu adalah pengujian 2 variabel untuk dicari hubungannya. Oke, pilih variabelnya ya. Kemudian kita masukkan variabel yang akan kita uji, loyalitas dan kepuasan. Nah, coba perhatikan di sini ada daftar pengujian di sini ya, pengujian hipotesa. Bisa Pearson, Kendall Tau, dan Spearman. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan Pearson, maka pilihan kita sudah tepat ini, Pearson. Ya, Pearson product moment ada di sini. Ya. Nah, karena tadi syarat normalnya tidak terpenuhi, maka Pearson ini tidak usah dipakai, dihilangkan, diganti dengan Spearman. Nah, namun yang ingin saya sampaikan, sebenarnya proses pengujian Pearson dan Spearman, ini ya, dua-duanya ini adalah sama. Tahapannya sama dan pembacaannya adalah sama. Hanya bedanya, kalau di Pearson, ini tadi datanya harus terdistribusi normal, ini ya, harus terdistribusi normal. Tapi kalau Spearman, ini tidak perlu diketahui normalitas datanya. Ya, baik itu normal atau tidak normal, Spearman bisa dipakai. Atau kalau datanya ordinal, Spearman jelas bisa dipakai. Ya, oke, kita lanjutkan Spearman-nya. Ya, Spearman kita sudah pilih. Kemudian pengujiannya menggunakan two-tile, kita tidak usah ubah. Ya, kemudian kita pilih oke. Ya, nah, kita coba lihat ini outputnya. Nah, disinilah ya, di sini hasil atau output dari pengujian korelasi dengan menggunakan Spearman rank ya didapatkan hasil semacam ini. Ini tabelnya. Ya. Nah, pembacaannya bagaimana? Ya, pembacaannya tentunya kita lihat di sini. Variabelnya kita menghubungkan loyalitas ya dengan kepuasan. Yang kita lihat di sini, loyalitas ya dan kepuasan. Tapi kalau variabelnya itu kepuasan dan loyalitas, maka yang dilihat ini. Ya, jadi dilihat posisinya ya. Namun apabila kita mempelajari metodologi penelitian, ya, loyalitas ini bisa kita tempatkan menjadi variabel independen. Loyalitas. Ya. Kemudian kepuasan ini sebagai variabel dependen. Maka pengujian dari variabelnya adalah dengan melihat loyalitas dikroskan dengan kepuasan pasien. Nah, yang dilihat pertama yang mana kalau begitu? Yang dilihat pertama yang ini. Berapa hasil signifikansinya atau p-value-nya? Nah, p-value-nya adalah 0,000. Artinya, ya, kesimpulannya adalah hipotesa 0 ini ditolak. Hipotesa 0 ditolak. Karena alfa yang kita pakai adalah 5%, p-value kita lebih kecil dari alfa. P-value kita adalah 0,000. Ya. Nah, kalau sudah kita tetapkan bahwa kesimpulannya adalah hipotesa 0 ditolak, artinya ada
hubungan antara loyalitas dengan kepuasan pasien, maka berikutnya kita melakukan identifikasi terhadap hasil koefisien korelasi. Nah, ini adalah koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya adalah 0,741, 0,471. Di sini tidak ada tanda negatif. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah positif 0,741. Yang kita identifikasi di sini adalah angkanya dulu. Angkanya adalah 0,741. 0,471 ini kalau di dalam literatur ya, tingkatan hubungan dari dua buah variabel ini masuk dalam tingkatan kuat. Jadi hubungan antara loyalitas dengan kepuasan pasien ini hubungannya adalah kuat. Nah, setelah kita tahu hubungannya kuat, kemudian kita melihat tandanya apa di sini. Nah, tandanya tadi saya sampaikan, tandanya adalah positif. Tidak ditampilkan itu berarti positif. Kalau negatif ini akan tampil. Ya, kalau tandanya positif berarti hubungan dari kedua variabel itu arahnya positif. Artinya apa? Ya, kalau positif berarti kenaikan dari nilai variabel 1 diikuti dengan variabel 2 atau kenaikan dari loyalitas karyawan nanti diikuti dengan kepuasan pasien. Kalau loyalitas karyawannya bagus, pasiennya pasti puas. Nah, ini adalah pengujian hipotesa untuk uji hipotesa korelasi person product moment yang kita lanjutkan dengan uji alternatifnya yaitu Spearman-Rank-Rowe. Ya. Nah, ini adalah tahapan untuk melakukan pengujian person product moment ya yang dengan uji alternatifnya adalah Spearman-Rank-Rowe. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini antara person product moment dan Spearman-Rank itu cara pengujiannya sama, ya, tahapan analisanya sama, hanya persyaratannya saja yang berbeda atau asumsinya saja yang berbeda. Pembacaan hasilnya juga sama. Ya, baik. Ini untuk materi kita hari ini tentang person product moment dengan uji alternatif Spearman-Rank-Rowe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.